kitab Kejadian pasalnya yang ketiga dari ayat yang pertama. Nah, saudara, masih ingatkah saudara atas apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, bahwa segala sesuatunya dimulai dari Allah. Kisah dunia ini, kisah hidup saudara dan saya adalah Allah yang memulainya. Bahkan salah satu julukan nama Allah adalah Omega, yang berarti ia adalah yang awal. Di awal Allah menciptakan segala sesuatunya, dan selalu sesudah dia menciptakan, dia kasih penilaian, dan penilaiannya adalah baik. Tetapi kemudian pada bagian yang paling utama, paling terakhir, ia menciptakan manusia. Dan dia memberikan penilaian terhadap manusia bukan hanya baik, tetapi penilaiannya adalah sungguh amat baik. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah memberikan kepada manusia seorang penolong yang sepadan, yakni wanita di sisinya yang bernama Hawa. Keduanya diberikan keistimewaan untuk menikmati seluruh yang Tuhan sudah ciptakan. Semua mereka dapat nikmati segala buah dari pohon-pohonan yang ada boleh dimakan, kecuali hanya satu saja yang tidak boleh, yakni pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Tov and Ra. Ya, Tov itu baik, Ra itu jahat. Allah sudah memberikan peringatan bahwa jika manusia makan buah yang satu itu, maka manusia akan mati. Kita sudah belajar bahwa manusia justru memakan buah yang Tuhan larang. Pertanyaan yang paling klasik, yang paling sering diungkapkan adalah, mengapa Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kalau saja Tuhan tidak taruh itu pohon di Taman Eden, tentu manusia tidak akan tergoda. Kalau manusia tidak tergoda, tentu manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Nah, pagi ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang dasar kekristenan, bagian yang kedua. Saudara sudah siap? Nah, saudara coba mundur satu ayat dari Kejadian yang pasal yang ketiga, yaitu Kejadian 2 ayat 25. Di Kejadian 2 ayat 25, firman Tuhan berkata, mereka keduanya apa? Telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang bukan hanya kondisi fisik, saudara. Telanjang juga adalah sebuah status. Telanjang juga adalah sebuah keadaan. Secara fisik, mata mereka tentu bisa melihat satu dengan yang lain. Tetapi apa yang mata mereka lihat, saudara, ya, jadi dimulai dari mata, ya. Mata ini bisa lihat, gitu ya. Mata ini melihat. Dari mulai mata melihat, itu diproses, ya. Diproses di mana, saudara? Kalau habis dari mata, ya, kita akan prosesnya dinamanya otak, saudara. Ya, jadi mata melihat, lalu diproses di otak. Nah, apa yang saudara proses di otak saudara, itu akan menciptakan yang namanya persepsi. Katakan bersama saya, persepsi. Nah, nanti dari persepsi saudara, atau bahasa lainnya dibilang sudut pandang, gitu ya, cara berpikir, ya. Dari persepsi, maka nanti akan lahir yang namanya action, saudara. Jadi sekali lagi, ya, saya memulai bahwa mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi waktu mereka melihat satu dengan yang lain telanjang, saudara, di otak mereka diproses, saudara. Diproses apa? Persepsi. Persepsinya apa? Nggak ada masalah. Bahwa telanjang itu nggak ada masalah. Makanya dikatakan, Alkitab berkata, mereka tidak merasa malu. Makanya actionnya apa? Actionnya nggak ada action apa-apa, saudara. Karena persepsi mereka bahwa telanjang itu, saudara, itu bukan sesuatu hal yang menjadi problem. Nah, tahukah saudara, banyak organisasi itu punya masalah. Seringkali masalahnya gara-gara apa? Gara-gara persepsi. Apa yang menjadi masalah buat bos belum tentu masalah buat anak buah. Nah, itu makanya terjadi ada namanya organizational gap. Ya, ada jarak. Kalau saya nggak merokok, lalu saya lihat ada puntung rokok di gereja, maka puntung rokok di gereja buat saya masalah, saudara. Tapi buat orang yang merokok, ketika dia lihat puntung rokok, bisa jadi buat dia itu bukan sebuah masalah. Kalau saya menganggapnya masalah, maka saya akan mengambil puntung rokok itu dan saya buang ke tempat sampah.
Tapi buat yang perokok, dia lihat rokok, ketika bukan masalah buat dia, maka apa actionnya? Dibiarkan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga para pemuda-pemudi di sini, bahwa di dalam hidup ini, saudara, semua dimulai dari apa yang saudara lihat. Karena apa yang saudara lihat diproses di otak, muncul yang namanya persepsi. Bahkan di dalam ilmu marketing itu dikatakan perception is real. Bahwa persepsi adalah sebuah fakta, persepsi adalah sebuah kenyataan. Makanya di dalam dunia marketing ada namanya psychology brand, ya, atau psikologi merek, saudara, ya. Di mana di dalam salah satu psychology brand, ilmu yang dipelajari adalah ilmu tentang color, saudara. Bahwa warna itu bisa menciptakan persepsi. Makanya rumah makan rata-rata warnanya merah kuning atau merah putih. Karena waktu merah kuning merah putih diterima oleh mata, diproses oleh otak, maka orang akan cenderung merasa lapar. Makanya saudara lihat, ya, makanan-makanan siap saji, misalnya yang hurufnya M, warnanya apa? Merah kuning, saudara, ya. Ayam goreng yang terkenal dibuat oleh kakek-kakek, saudara, warnanya apa? Merah putih. Saudara lihat ya, rumah makan 99 lah, pecel lele Pak Haji siapa lah, maka warnanya kebanyakan merah putih, saudara. Nah, kalau misalnya taman kanak-kanak, saudara, warnanya apa kira-kira dominannya, saudara? Putih biru, ya. Biar apa? Biar happy, saudara. Kebanyakan kalau taman kanak-kanak warnanya merah hitam. Nah, tahukah saudara, karena apa yang saudara lihat akan diproses di otak, mencapai yang namanya persepsi. Karena persepsi ini akan melahirkan yang namanya tindakan atau action. Kita buka Kejadian 3 ayat yang ke-6, saudara. Di Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, itu diproses di otak tuh. Bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Siapa yang bilang baik? Otaknya dia, saudara. Lalu dibilang apa? Sedap. Emangnya udah makan? Sampai dia tahu sedap? Belum. Tapi di otak dia mulai mikir tuh, diproses. Lagi pula pohon itu menarik hati karena apa? Memberi pengertian. Tahu dari mana? Itu namanya persepsi. Jadi dia udah mulai proses nih di otaknya dia. Waktu dia lihat, wah, pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa pohon itu bisa memberikan wisdom, bahwa pohon itu bisa memberikan kebijaksanaan, katanya. Siapa yang kasih tahu? Dia nggak pernah makan kok sebelumnya. Karena itu namanya persepsi. Nah, sesudah dari persepsi dikatakan apa? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Udah muncul yang namanya action. Lalu diberikan ke suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tahukah saudara bahwa Tuhan sengaja, katakan bersama saya, sengaja. Bahwa Tuhan sengaja menaruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di tengah-tengah taman. Tujuannya apa, saudara? Karena Tuhan mau manusia juga dengan sengaja. Dengan sengaja apa? Taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Allah bukan robot. Allah punya satu sifat ini, yakni berkuasa. Makanya salah satu perintah di awal kepada manusia adalah apa? Berkuasalah kamu. Berkuasalah kamu. Salah satu dari berkuasa adalah berkuasa untuk memilih, berkuasa untuk memutuskan. 3 hari yang lalu kita digemparkan karena Elon Musk baru saja meluncurkan robotnya, saudara. Tuhan tidak menciptakan saudara ditaruh software di otak saudara, lalu sudah didesain, lalu sudah dibikin program supaya akhirnya saudara bertindak seperti apa yang si penciptanya mau. Saudara dan saya bukan robot. Saudara dan saya manusia. Tuhan mau saudara menyembah Tuhan. Tuhan mau saudara taat sama Tuhan. Tuhan mau saudara menjadikan dia Tuhan dan Raja, bukan karena disuruh, tapi karena dengan sengaja. Saudara memilih untuk taat sama Tuhan. Adakah di antara saudara yang mau suami atau istrinya menikahimu karena terpaksa? Saya ini nikahin kamu karena terpaksa. Maukah saudara orang baik sama saudara karena terpaksa? Tentu tidak. Saya memang sengaja mengasihi istri saya.
Saya sengaja menikahi Angel dan dengan sengaja pula membuat Angel hamil dan punya 3 anak, saudara. Apa jadinya kalau saya bilang sama Mesia, berkata, sorry ya Mesia, kamu tuh lahir karena papa mama gak sengaja nikah. Gak sengaja kamu lahir. Tuhan mau ketaatan yang lahir bukan karena kita takut masuk neraka. Tuhan mau ketaatan yang timbul bukan karena kita hanya mau terima berkat-berkatnya, tapi memang kita taat karena kita sengaja taat pada perintah Tuhan, karena memang itu yang kita mau. Itu lahir dari keinginan terdalam kita. Dasar kekristenan adalah ketaatan kepada Tuhan. Katakan bersama saya, taat. Sekali lagi saya katakan bahwa dasar kekristenan adalah ketaatan kepada Tuhan. Coba kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan buat saudara. Setiap orang yang apa? Yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Yang bijaksana. Apa tuh bijaksana? Apakah pinter? Apakah bijaksana itu kalau bikin podcast view-nya jutaan? Apakah bijaksana itu yang diundang ke presiden? Alkitab berkata orang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Dikatakan itu sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di mana? Di atas batu. Apa maksudnya mendirikan rumah di atas batu? Bikin fondasi. Karena rumah itu kuat apa enggaknya tergantung fondasinya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak apa? Tidak rubuh. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar apa? Perkataanku. Jadi ternyata ini ada 2 orang nih sama-sama dengar, sama-sama dengar khotbah, sama-sama tahu Tuhan, sama-sama dengar firman, saudara, ya. Tapi ternyata yang membedakan apa? Yang satu dengar melakukan, yang satu dengar dan tidak melakukan. Nah, yang tidak melakukan apa? Ia sama dengan orang yang bodoh. Bilang kanan kirinya, jangan bodoh. Jangan bodoh, gitu. Ternyata orang yang dengar dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh. Lalu dikatakan, ia mendirikan rumahnya di mana? Tuh. Ternyata kalau kita cuma dengar khotbah saja, kita cuma dengar firman saja, kita cuma baca firman saja dan tidak melakukan, kita sama seperti diriin rumah di atas pasir, kemudian turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, apa yang terjadi? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya pun juga sering bodoh, saudara. Saya kupas ayat paham, dengar khotbah sering, malah dibilang orang pinter khotbah. Tapi ada kalanya juga saya nggak melakukan. Itu artinya saya tidak taat. Tapi hari ini kita mau kembali kepada dasar kekristenan kita, yakni kita taat sama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Makanya dikatakan orang yang taat sama seperti orang yang bangun fondasi di mana? Di atas batu. Bangun fondasi artinya bangun dasar, saudara. Makanya dasar kekristenan yang kuat adalah taat sama Tuhan. Coba saudara buka Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Alkitab berkata apa di situ? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan apa? Mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang apa? Saudara boleh hafal Bapa kami, saudara boleh hafal 12 pengakuan iman rasuli, bahkan saudara boleh hafal seluruh Alkitab, mulai dari sampul depan sampai sampul belakang, bukan lagi Kejadian sampai Wahyu, cover to cover, sampai saudara peta di belakang Alkitab pun saudara hafal, di mana Yordania, di mana Mesir, di mana Mesopotamia, saudara hafal. Tapi nggak ada gunanya
Kalau saudara cuma datang ke gereja, nyanyinya bagus, nyembahnya keren, tampilannya paten, saudara, tapi Alkitab berkata hatinya menjauh daripadaku. Kenapa? Karena buat Tuhan yang paling penting adalah saudara datang dan saudara taat, saudara. Mari kita semua taat sama dengan Tuhan, saudara. Amin. Nah, ternyata taat sangat dipengaruhi dengan apa? Nih, mata. Ternyata taat sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita melihat. Firman Tuhan tadi berkata di Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka gak malu. Ini ayat ditulis bukan sembarangan, saudara. Ini ayat ditulis ada tujuan. Karena ini ayat ada pembandingnya di Kejadian 3 ayat 7. Karena di Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua. Emangnya dari tadi matanya gak terbuka? Emangnya dari tadi matanya ditutup sama kapas dan plester? Emangnya tadi matanya itu pakai kacamata? Memangnya dari tadi matanya pakai penutup kain? Enggak. Alkitab berkata di Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, tapi mereka saling melihat dan tidak merasa malu. Tapi waktu Hawa dan Adam makan buah yang terlarang itu, waktu mereka tidak taat sama Tuhan, Alkitab katakan, maka terbukalah mata mereka berdua. Nah, ini mata apa, saudara? Nih, mata persepsi. Mata persepsi. Buat saudara, Bonang ganteng gak? Saya kirim Google Form ya, bikin survei ya. Berapa persen yang bilang Bonang ganteng? Tapi buat mamanya Bonang, buat mamanya, Bonang nih, waduh, pokoknya udah paling top lah. Kim Jong Un aja kalah pokoknya. Saudara, buat semua papa mama, anak perempuannya pasti paling cantik sedunia. Sekalipun anak perempuannya sumbing. Coba aja tanya sama yang orang tuanya anaknya sumbing. Saudara mau bilang dia jelek, bibirnya sumbing, matanya juling, tetap buat orang tuanya, ini anak paling cantik. Artinya apa, saudara? Yang membedakan adalah persepsi. Karena waktu persepsinya berbeda, maka actionnya juga berbeda. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu, nah actionnya nih saudara, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Karena ada yang bilang tuh saudara, ya buah yang dimakan tuh buah apel katanya. Makanya disebutnya Adam's apple, apelnya Adam. Saudara tahu nggak Adam's apple itu apa? Nih, jakun. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ini jakun nih. Itu bahasa Inggrisnya adalah Adam's apple. Kenapa dibilang Adam's apple? Karena pas makan dia dengar suara langkah kaki Tuhan, dia takut keselak. Ini benar. Ini benar. Jadi kalau saudara nanti ke Amerika atau ke Inggris, saudara ditanya bahasa Inggrisnya jakun, ya, itu bahasa Inggrisnya apa? Adam's apple, saudara. Tapi kemungkinan besar menurut para teolog, buahnya itu bukan buah apel, tapi buah ara. Kenapa dibilang buah ara? Karena waktu mereka tahu mereka telanjang, mereka ambil daun pohon ara. Jadi yang deket-deket gitu loh. Oh, deket-deket buahnya nih. Kemungkinan buah ara. Makanya kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus waktu dia lapar, dia lihat pohon ara tidak berbuah, dia apain? Dia kutuk, saudara. Dia kutuk pohon aranya, saudara, dan membuat cawat. Nah, apa yang kita lihat belum tentu seperti yang ada di pikiran kita. Karena penglihatan kita terbatas, pemikiran kita terbatas. Slide-nya udah ada belum yang saya titip ke Pak Erwin? Coba saudara lihat beberapa gambar. Saudara lihat gambar apa? Apa yang saudara lihat? Ada yang lihat kakek-kakek dan nenek-nenek saling bertatapan. Ya, apalagi? Oh, ada ini orang Spanyol bawa gitar, ya. Ada apa lagi? Ya, ada yang bilang katanya singa gigit mangsa kejepit katanya. Tuh tengahnya tuh, ini hidungnya singa nih, kejepit sama mulutnya gitu. Ya,
macam-macam. Saudara punya perspektif macam-macam. Coba gambar berikutnya. Nah, siapa yang jawab lingkaran, siapa yang jawab kotak? Ada kalanya dalam hidup ini benar menurut saudara, belum tentu benar menurut orang lain. Terus gimana dong? Karena ternyata waktu otak kita melihat, ya waktu mata kita melihat, otak kita proses, muncul persepsi, beda tindakannya. Next, gambarnya. Nah, bahkan uang juga persepsi orang beda-beda. Tahu kok saudara? Semakin besar uangnya, semakin senyum wajahnya. Jadi kadang-kadang kita pikir hidup kita bahagia kalau kita punya banyak uang. Pas udah banyak uang, nggak taunya nggak bahagia juga. Coba slide terakhir. Nah, ini saudara ya. Jadi waktu mata saudara melihat, ya waktu saudara melihat ada berbagai macam yang diolah di otak saudara. Baik itu belief, sistem saudara, sistem kepercayaan, value, nilai-nilai, attitude, semua nih diolah. Jadi apa yang saudara lihat itu belum tentu seperti yang saudara lihat. Saudara misalnya dengar nih ya, Toto Bonang, saya nggak pernah ketemu yang namanya Jimmy, misalnya Jimmy. Ternyata Jimmy yang saya tahu, Bonang juga kenal. Tapi saya belum pernah ketemu Jimmy. Toto Bonang bilang, hati-hati deh Pak sama Jimmy. Tuh telinga saya dengar. Pas saya lihat si Jimmy, otak saya proses. Apa yang saya proses? Omongannya Bonang. Persepsi saya tentang Jimmy apa? Hati-hati. Akhirnya tindakan saya gimana? Nah, makanya saudara, ketaatan sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita melihat. Waktu saudara lihat keadaannya nggak baik, wah, kalau kayak begini gue mending nipu nih. Nah, saudara bisa taat gak? Waktu keadaannya saudara kepepet, tapi saudara mau nggak mau harus taat. Kalau taat saudara nggak dapat rezekinya, tapi kalau nggak taat saudara kayaknya bisa dapat rezekinya. Nah, ketaatan saudara sangat dipengaruhi dengan bagaimana saudara melihat. Ada dua kesaksian yang menarik di Alkitab, saudara. Yang pertama di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Suatu ketika rumahnya Nabi Elisa itu dikepung oleh musuh yang jumlahnya banyak. Pembantunya Elisa pun ketakutan. Nama pembantunya adalah Gehazi. Kenapa Gehazi takut? Dia lihat keluar rumah, tentara musuh banyak banget mau serbu rumahnya Elisa. Siapa yang gak takut kalau kita lihat ancaman? Siapa yang gak takut kalau ancamannya pun jumlahnya besar? Tetapi Elisa itu melihat apa yang Gehazi tidak lihat. Lalu Elisa berdoa begini kepada Tuhan, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya Gehazi supaya ia melihat. Lalu Tuhan membuka mata Gehazi, dan ternyata dia melihat pasukan bala tentara malaikat Tuhan lebih banyak daripada tentara musuh. Lalu persepsinya Gehazi berubah. Apa? Yang mengawal saya lebih banyak daripada musuh. Actionnya apa? Jadi takut apa jadi berani? Jadi berani. Ketaatan saudara itu sangat erat kaitannya dengan apa yang saudara lihat. Di Kisah Rasul 27, Paulus dan rombongan menuju sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Di tengah mereka berlayar hanya dengan perahu kecil. Datang badai, datang saudara kegelapan, sampai-sampai mereka cuma lihat laut yang gelap sekali. Mereka semua ketakutan karena yang mereka lihat kegelapan, yang mereka lihat badai, mereka lihat bekal mereka juga tidak seberapa. Tapi Paulus berkata kepada rombongan, tadi malam malaikat Tuhan datang dan memberikan informasi kepada saya bahwa semua yang ada di dalam kapal ini akan selamat. Tapi ada sekelompok orang gak percaya. Ngapain mereka? Mereka nyemplung laut, mereka cari jalan lain, dan akhirnya mereka mati. Tapi apa yang terjadi sama Paulus dan rombongan? Badai menghantam itu perahu saudara, sampai perahunya berkeping-keping. Dan masing-masing orang pegangan sama kepingan perahu, pecahan-pecahan perahu itu. Tahu apa yang terjadi saudara? Mereka tetap sampai dan selamat. Kisah Rasul 27 ayat 44 katakan, dan supaya orang-orang lain menyusul dan mempergunakan papan
atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Tahukah saudara? Ada kalanya Tuhan bawa kita di dalam perahu yang utuh. Tapi kalaupun perahunya pecah, Tuhan sanggup menggunakan pecahan-pecahan kapal itu untuk tetap saudara sampai kepada tujuan. Mungkin saudara pikir, ya elah sekarang uang saya tinggal pecahan-pecahan. Ya, rumah tangga saya tinggal pecahan-pecahan. Ya, karir saya tinggal pecahan-pecahan. Tapi kalau pagi ini saudara memilih untuk taat, itu karena saudara bisa melihat bahwa Tuhan sanggup menggunakan yang pecahan-pecahan untuk menggenapi panggilannya dalam hidup saudara. Dia sanggup membawa 5 roti 2 ikan untuk kasih makan 5.000 orang. Bagaimana saudara melihat Tuhan akan terpengaruh saudara untuk saudara taat apa enggak. Tahukah saudara bahwa orang yang taat, dia pasti punya mata iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya sekalipun gak lihat. Karena orang yang taat melihat apa yang firman katakan. Orang yang taat melihat apa yang firman Tuhan janjikan. Ia tidak mendasarkan ketaatan dari apa yang ia lihat sehari-hari. Jadi sekalipun dalam kesukaran, dalam pergumulan, ia tetap taat. Orang yang taat tetap tersenyum saudara. Orang yang taat tetap setia. Orang yang taat tetap bersukacita. Orang yang taat tetap melayani Tuhan. Orang yang taat tetap semangat. Orang yang taat tetap memberi. Orang yang taat tetap kerja keras. Orang yang taat tetap punya pengharapan karena ia melihat bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau ini yang menjadi pemahaman kita tentang dasar kekristenan, bahwa dasar kekristenan adalah taat dan beriman. Kalau itu yang kita sedang lakukan, saudara dan saya sedang membangun rumah rohani di atas apa? Di atas batu. Ketika badai krisis datang, badai sakit penyakit datang, badai ekonomi datang, badai apapun menghantam, kita pasti tetap kokoh. Kenapa saudara? Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Makanya ada yang bilang ini, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Masalah saudara besar, tapi Dia juga besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Mari saudara, hari-hari ke depan kita pasti akan dihadapi dengan tantangan-tantangan. Kita pasti akan banyak melihat situasi-situasi saudara yang membuat kita lebih baik kita nggak taat. Kayaknya kalau nggak taat saya selamat deh. Kayaknya kalau nggak taat saya aman deh. Kayaknya kalau nggak taat, kayaknya saya lebih baik deh. Tetapi orang-orang
yang mau membangun rumah rohaninya di atas dasar yang kuat, di atas dasar kekristenan yang kuat. Dasar kekristenan bukan berapa banyak jumlah jemaat, bukan berapa banyak saudara diberkati. Dasar kekristenan bukan berarti saudara yang paling jago bahasa roh. Dasar kekristenan bukan berarti saudara paling benar. Dasar kekristenan sederhana, saudara taat. Taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Kita belajar, ya. Namanya belajar, ada ujian, ada remedial. Tapi hati saudara sama seperti Yesaya pasal yang pertama katakan. Tuhan berkata kepada Yesaya, jika engkau mau dan taat, engkau akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Jika engkau mau dan taat. Berarti sebelum taat, apa dulu saudara? Minimal ada niatnya dulu. Ada niatnya untuk taat. Aduh, masalah perpuluhan didebatin, masalah nama Tuhan didebatin. Apa juga mau didebatin saudara? Di YouTube lah, di podcast lah. Buat saya sederhana. Kalau ketaatan gak usah didebatin saudara. Cuman masalah maukah saudara pagi hari ini di dalam diri sendiri? Saya mau Tuhan. Saya mau taat. Saya mau taat. Karena waktu saudara mau taat, Tuhan gak minta yang lain. Kenapa Tuhan gak minta yang lain? Karena yang lain Tuhan punya. Karena semuanya Tuhan udah punya, saudara. Yang Tuhan cintai, yang Tuhan rindukan cuma satu. Waktu anak-anaknya datang dan memilih untuk taat. Kenapa sih iblis? Apa sih kejahatan dia? Cuma satu, gak taat. Kenapa sih cuma masalah makan buah aja urusan gede banget? Bukan masalah makan buahnya, masalahnya tidak taat. Mari pagi hari ini, bagaimana kita melihat otak kita memproses. Jadi persepsi melahirkan tindakan. Mari kita melihat Dia Allah yang sudah menyediakan segala sesuatunya buat kita. Kalaupun Dia gak jawab doa kita, kalaupun Dia biarkan segala sesuatunya tetap terjadi, mari kita tetap memilih untuk taat. Karena waktu kita taat, kita melihat bahwa Dia Allah yang setia. Amin saudara. Kita taat karena kita gak takut, kita gak bimbang, kita gak susah, kita gak cemas. Kita bangkit berdiri, katakan dengan iman, tak usah ku takut, Allah menjaga. Haleluya.